Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Janwardi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kinematika kimia. Kinematika kimia atau kinetika reaksi mempelajari laju reaksi dalam suatu reaksi kimia. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian laju reaksi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, sifat reaktan. Yang keempat, hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Yang kelima, menentukan persamaan laju reaksi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian laju reaksi. Secara matematis, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satuan waktu. Nah, yang namanya perubahan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Oleh karena itu, persamaan materi ini bisa dilihat seperti AA ditambah BB menghasilkan CC dan DD. AA tambah BB ini adalah reaktan yang menghasilkan CC dan DD yaitu produk. Secara logika, pada saat bereaksi, zat reaktan pasti makin berkurang dan zat produk pasti bertambah. Oleh karena itu, dapat diartikan secara sederhana yaitu reaktan adalah laju reaksi yang berkurangnya konsentrasi zat setiap satuan waktu. Sedangkan produk adalah laju reaksi yang bertambahnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Kita bisa lihat grafiknya di samping kanan, yaitu grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu. Laju reaksi memiliki kaitan dengan waktu. Nah, apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka laju reaksinya besar. Sebaliknya, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju reaksi tersebut kecil. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu ada konsentrasi. Larutan yang pekat artinya mempunyai konsentrasi yang besar, punya partikel yang lebih rapat. Nah, kalau teman-teman bandingkan dengan larutan yang encer. Nah, dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam setiap satuan. Ini berakibat tumbukan antar molekul, intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Faktor yang kedua yaitu luas permukaan sentuh. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari dua fase atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang berbentuk serbuk halus punya luasan permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempengan atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung bisa lebih cepat. Yang ketiga yaitu katalis atau katalisator. Katalis atau katalisator merupakan zat yang ditambahkan dalam percepatan laju reaksi, yaitu dengan menurunkan energi aktivasinya, sehingga semakin kecil energi aktivasi, maka reaksi lebih mudah terjadi. Selain itu, sifat katalis itu ikut bereaksi atau terlibat dalam reaksi, namun pada akhir reaksi dia akan terbentuk kembali sehingga seakan-akan dia tidak ikut bereaksi. Yang keempat yaitu ada suhu.
Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dibandingkan dengan yang keempat, yaitu ada suhu. Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh pergerakan molekul yang ada pada air bersuhu tinggi. Misalnya, kita membuat zat padat seperti gula dan garam itu akan mudah larut di dalam air panas, karena pada air panas terdapat lebih banyak molekul yang bergerak dibandingkan pada air dingin. Selanjutnya yang saya akan coba bahas yaitu sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam suatu reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Misalnya, AgCl diendapkan setelah larutan AgNO3 ditambahkan ke larutan NaCl. Reaksi ini hanya melibatkan pertukaran ion dan proses ini terjadi dengan sangat cepat, sedangkan reaksi antara senyawa kovalen berlangsung sangat lambat karena membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan yang ada. Contoh yang lain yaitu genangan minyak yang terbakar secara perlahan, sedangkan uap minyak yang terbakar dengan sangat cepat dan diiringi dengan ledakan. Selanjutnya yang saya akan coba bahas yaitu hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Hukum laju reaksi merupakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterikatan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Bisa dilihat gambar di samping ini dalam PPT. Hukum laju reaksi yaitu R sama dengan K kali X pangkat A kali Y pangkat B kali Z pangkat C. X, Y, Z ini yaitu konsentrasi reaksi, sedangkan pangkatnya itu A, B, C-nya itu order reaksi. Nah, order reaksi itu merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi. Mudahnya, order reaksi itu tingkat reaksi. Order reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Nah, hubungan antara keduanya dinyatakan dengan grafik order reaksi. Ada 3 grafik order reaksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu grafik order 0. Grafik ini menunjukkan bahwa laju reaksi ini bergantung pada konsentrasi reaksi. Yang kedua yaitu grafik reaksi order 1. Laju reaksi ini punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi per reaksi. Kalau konsentrasi tersebut dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi juga akan lebih cepat dari awalnya. Begitu juga dengan seterusnya. Yang ketiga, grafik reaksi order 2. Kenaikan laju reaksinya bisa sebanding asalkan kenaikan konsentrasi reaksinya pangkat 2. Misalnya, konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya bakal menjadi 4 kali lipat dari semula. Dalam laju reaksi ada yang namanya teori tumbukan. Dalam proses terjadinya reaksi ada salah satu teori yang bisa menjelaskan tentang hal ini, yaitu teori tumbukan. Menurut teori ini, reaksi kimia yang terjadi itu bisa terjadi karena partikel-partikel yang saling bertumbukan. Tumbukan bisa terjadi kalau ada 2 molekul atau lebih yang permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Satu titik di sini merupakan anggapan bentuk molekul bulat seperti bola,
teman-teman harus tahu bahwa tidak semua tumbukan bakal menghasilkan reaksi kimia. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia disebut tumbukan efektif. Supaya menjadi tumbukan efektif, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus ada orientasi tumbukan molekul yang tepat. Orientasi itu sendiri merupakan arah atau letak posisi antar molekul yang bertumbukan. Yang selanjutnya yang saya akan bahas yaitu menentukan persamaan laju reaksi. Menentukan persamaan laju reaksi ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode penentuan persamaan laju reaksi dengan laju awal, yaitu dengan melibatkan pengukuran laju reaksi pada awal reaksi untuk beberapa konsentrasi awal zat-zat bereaksi. Metode selanjutnya yaitu dengan metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode terisolasi, yaitu semua konsentrasi dari reaksi dibuat berlebih kecuali satu jenis reaksi. Sebagai contoh, pada reaksi berikut, A ditambah B menghasilkan produk reaksi. Jika reaksi A dibuat berlebih, maka konsentrasi A konsentrasi A selama percobaan dapat dianggap konstan. Dari sini kita dapat menentukan laju reaksi dari B, yaitu VB. Dengan cara yang sama, jika konsentrasi B dibuat berlebih, maka kita dapat menentukan laju reaksi dari A, yaitu VA. Sehingga laju reaksi keseluruhan untuk reaksi ini adalah V sama dengan VA kali VB. Yang selanjutnya yaitu ada metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode laju terintegrasi. Metode laju terintegrasi banyak digunakan untuk reaksi kompleks, di mana persamaan laju reaksinya melibatkan zat-zat bereaksi dan produk reaksi. Di dalam metode laju terintegrasi terdapat beberapa bentuk persamaan laju yang baku untuk setiap order reaksi. Selanjutnya, kita mencoba mencocokkan data hasil percobaan dengan persamaan laju yang baku tersebut. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.